Konsultasi Syariah. Terkena najis ketika sholat. Pertanyaan, ketika seseorang sholat, anaknya ngompol di bajunya, apa yang harus dilakukan? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bercerita, ketika Rasulullah SAW sedang sholat mengimani para sahabat, tiba-tiba beliau melepaskan kedua sandalnya. Lalu beliau meletakkan di sebelah kirinya. Para jamaah yang melihat itu, mereka langsung melepaskan sandal mereka. Seusai sholat, Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa kalian melepas sandal kalian? Kami melihat Anda melepaskan sandal Anda. Kami pun melepaskan sandal kami," jawab para sahabat. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Inna Jibril SAW atani fakhbarani anna fihima qadharan aw qala adha." Yang artinya, sesungguhnya Jibril alaihi salatu wassalam mendatangiku, kemudian menyampaikan bahwa di kedua sandalku ada kotoran. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini merupakan dalil wajibnya menjauhkan diri dari najis ketika sholat. Dan jika tidak diketahui, maka dimaafkan. Aunul Ma'bud, Syarah Abu Dawud. Sampai pun harus melepas sebagian yang kita pakai, seperti sandal atau tutup kepala atau semacamnya, selama tidak menyebabkan terbuka aurat. Namun jika yang terkena najis adalah pakaian yang menutupi aurat, maka tidak perlu dilepas. Misal mukena bagi wanita, yang jika dilepas rambut kepalanya akan terbuka, atau sarung bagi lelaki, yang jika dilepas pahanya akan terbuka. Jika tidak boleh melepas, lalu apa yang harus dilakukan? Ada dua rincian dalam hal ini. 1. Jika masih memiliki pakaian ganti, sholat dibatalkan dan ganti pakaian yang suci. 2. Jika tidak memiliki pakaian ganti dan tidak mungkin untuk mencucinya, tetap melanjutkan sholat meskipun ada najisnya. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, jika seseorang mengetahui adanya najis ketika sedang sholat dan memungkinkan baginya untuk melepaskan pakaian yang ada najisnya, maka dia lepas dan dia bisa melanjutkan sholat. Demikian pula ketika dia tidak ingat ada najis dan baru ingat di tengah sholat, maka dia lepaskan bagian pakaian yang terkena najis dan lanjutkan sholatnya. Maksud keterangan beliau, jika pakaian yang dilepas tidak sampai menyebabkan terbukanya aurat. Kemudian beliau melanjutkan, namun jika najisnya mengenai baju, sementara dia tidak memakai lapisan baju lain, lalu dia teringat bahwa bajunya ada najisnya, maka dia harus membatalkan sholat. Karena dia tidak mungkin melepas bajunya, sebab jika dilepas, dia bisa telanjang. Dalam hal ini kita sarankan, batalkanlah sholatmu, cuci bajumu, dan mulai sholat dari awal. Sementara yang tidak mungkin dilepaskan atau najisnya dikurangi, maka tidak masalah baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Anda bisa sholat meskipun ada najis, dan tidak perlu diulangi, menurut pendapat yang lebih kuat, karena ini bagian dari takwa kepada Allah semampunya. Demikian, Allahu a'lam.